konstruksi masyarakat yang dihasilkan E. Evans Pretty Hard. Sangat menarik untuk dibahas dan dikupas. Next. Edward Evans Pritchard merupakan seorang antropolog Inggris yang lahir pada 21 September 1902 di Croughborough, Britania Raya. Evans wafat pada 11 September 1973. Evans merupakan anak kedua dari Rev. John Evans Pritchard dan Dorothy. Evans belajar di Whitehurst College. Evans juga belajar tentang sejarah di Whitehurst College, Oxford selama 4 tahun dan berhasil meraih gelar MI di bidang sejarah modern. Pada tahun 1923, Evans melanjutkan pendidikan pascasarjana di London School of Economics di bawah bimbingan Bronislaw dan Malinowski dan Charles Gabriel Schleckman yang merekomendasikan penelitian Evans di Sudan. Membahas mengenai Evans berarti membahas terkait generasi kedua antropologi sosial Inggris yang mengikuti jejak Radcliffe, Brown, dan Malinowski dalam memperluas jalur antropologi. Melalui pemikiran antropolog Inggris yaitu A.R. Radcliffe, Brown, Evans mendapatkan banyak saran yang begitu berharga. Edward Evans Pritchard untuk melakukan penelitian antropologinya dengan mengobservasi langsung ke negara Sudan, tepatnya di Wisala Azandi pada tahun 1926. Ada 3 pendekatan studi terkait agama yang ditempuhnya, yaitu antropologi Victorian, sosiologi Prancis, dan antropologi lapangan. Edward mengembangkan karyanya dengan suasana yang berbeda yang mana dilihat dari ciri khasnya itu unik dalam mengembangkan antropologi sosial Inggris dan bisa menciptakan kedekatan atas karyanya antara temannya yang berbeda di Amerika. Meskipun teorinya memiliki puncak struktur fungsi dan tradisi Radcliffe Brown dan kejeniusan warisan dari Evans Pritchard yang menjadi sebuah generasi utama generasi antropolog selanjutnya. Karyanya menentang karya antropologi sebagai ilmu pengetahuan yang eksperimental. Evans juga suka menganggap suatu antropologi itu sebagai ilmu humaniora dan etnografer berperan sebagai penafsir sejarah dan makna budaya. Next. Dengan ini banyak yang setuju jika Evans disebut dengan Bapak Antropologi karena Evans adalah tokoh yang melebihi dari tokoh lain dari generasi-generasi sebelumnya. Evans bekerja dalam struktur fungsionalisme yang didirikan oleh Radcliffe Brown yang menggeser orientasi menjadi lebih berbudaya dan menjadi karya yang berbeda yang lebih fleksibel, logis, dan kognitif yang mana memberikan makna yang berbeda dalam perilaku sosial. Antara periode 1920 dan 1940-an, Evans membangun reputasi layaknya orang Afrika Timur. Evans juga berhasil merangkai sebuah karya studi yang elegan berdasarkan kerja lapangannya. Evans meninjau ulang sebuah konsep Radcliffe Brown tentang struktur sosial untuk menolak gagasan yang mana masyarakat paling baik difahami melalui analogi organik seperti mesin. Dan langkah ini dari gagasan Levi Strauss dan Clifford Geertz, Evans lebih memilih untuk hal lain seperti struktur budaya yang menyimpan makna
yang menyimpan makna berbeda dari masyarakat yang menyimpan nilai pengalaman hidup masyarakat tersebut. Penelitian terkait agama atau kepercayaan primitif yang dilakukan Evans mempertegas bahwa kajian real semestinya dilakukan di luar teks-teks kepustakaan. Suatu teori yang valid saja mampu menjelaskan agama yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, sehingga sumber kekuatan dan informasi pertumbuhan-pertumbuhan agama dapat ditemukan. Selanjutnya bakal dilanjutkan sama Zahra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang mengenai tentang teori-teori agama kuno. Yang pertama ada agama Nur. Evan Pritchard memulai perjalanan ke wilayah Nur pada tahun 1930. Di sana terdapat sekumpulan masyarakat yang menetap di bagian utara Azande. Tantangan yang pertama kali dihadapi oleh Evans itu terkait bagaimana cara-cara Evans berinteraksi dengan masyarakat di sana. Kesulitan yang dialaminya itu dalam hal berbahasa. Tuntutan keadaan yang mengharuskan Evans untuk berkomunikasi menjadikan Evans termotivasi untuk mempelajari bahasa yang dipakai oleh masyarakat di sana. Setelah Evans mulai menguasai sedikit-sedikit bahasa masyarakat Nur, lalu Evans mulai mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui hubungan interaksinya dengan masyarakat Nur. Seperti misalnya dia berdialog, terus dia melakukan pengamatan langsung, dan lain hal. Masih membahas tentang agama Nur. Jadi Evans di sana itu kan melakukan pengamatan di Sudan. Nah, di sana Evans itu tinggal dengan masyarakat Nur selama kurang lebih 6 tahun, mulai dari tahun 1930 sampai 1936. Langkah-langkah yang dilakukan Evans dalam mendapatkan informasi sangat banyak. Itu seperti tadi yang disampaikan, yaitu dengan berdialog, terus kemudian mengamati, untuk kemudian dituliskan dalam buku catatannya dan disebarkan informasi yang diterimanya ke hadapan khalayak umum. Hasil penelitian yang dilakukan Evans selama bertahun-tahun itu tidak sia-sia, dan itu dibuktikan dalam kurun waktu 6 tahun tinggal bersama masyarakat Nur. Evans telah menghasilkan 3 riset buku yang sangat berkualitas dan kemudian dipublikasikan juga ke dalam artikel-artikel. Buku pertama yang dihasilkan berdasarkan observasi langsung ke masyarakat Nur berjudul The Nur. Terus fokus pembahasan dalam buku ini memuat tentang keadaan politik, ekonomi, politik juga ekonomi masyarakat Nur. Buku pertama Evans yang berjudul The Nur juga dapat dikategorikan sebagai buku antropologi klasik. Bahasan utama dari buku pertamanya, yakni The Nur, adalah tentang peranan penting beternak dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nur. Selain itu, dalam buku pertamanya juga dimuat mengenai aturan-aturan yang harus diperhatikan tentang tingkah laku pribadi di kalangan masyarakat Nur. Bahasa lainnya yang termuat yaitu tentang bagaimana masyarakat Nur mengkonstruksikan ide-ide mengenai ruang dan waktu. Setelah buku pertama Evans, kemudian buku yang dihasilkan Evans yaitu membahas terkait pola-pola hubungan kekerabatan dalam perkawinan. Setelah 2 buku diterbitkan, kemudian disusul dengan karyanya yang ketiga, yaitu buku yang berjudul Nur Religion pada tahun 1956. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Umi. Silakan. Baik, yang kemudian tentang konsep keyword. Buku ketiga Evans Pritchard, yaitu New Religion, dipaparkan dengan konsep keyword. Nur menjelaskan bahwa seorang mengira masyarakat Nur adalah masyarakat yang tidak berkeyakinan atau tidak beragama. Tapi sebenarnya masyarakat Nur memiliki agama juga tempat ibadah, sekalipun tidak terlihat secara formalitas.
dan tidak diketahui oleh peneliti, sehingga sangat wajar jika seringkali peneliti terkecoh dengan keadaan semacam ini. Agama Nur secara keseluruhan hampir semuanya berpusat pada konsep qud atau roh, seperti bentuk kata jamaknya adalah qud, berarti roh-roh. Hal utama yang menjadi pemikiran pertama mereka adalah Tuhan, suatu realitas masyarakat Nur anggap qud nyal, yakni roh berada dalam langit. Roh nyal adalah pencipta semuanya, sifatnya tidak terlihat tetapi ada di mana-mana. Berkuasa atas panjang dan pendeknya umur hidup seorang yang menentukan adalah Wong. Maksudnya apa-apa yang secara moral baik dan benarnya sebagai realitas yang memiliki dimensi kemanusiaan. Qud nyal adalah Tuhan yang menciptakan dan menyayangi manusia sebagai makhluk ciptaannya. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat Nur terhadap kekuasaan terlihat melalui fenomena-fenomena yang alam, seperti banjir, badai, dan lainnya merupakan suatu hal yang harus diterima dengan lapang dada. Next. Yang kemudian, roh yang ada di atas. Roh-roh yang ada di atas atau bisa disebut di atas udara terdiri dari Deng, putra Tuhan, Mani, roh yang memimpin peperangan, Wiu, roh yang menggepalai suku-suku masyarakat, Buk atau ibu Deng, roh perempuan yang dianggap ibu dari roh Deng seiring diasosiasikan dengan sungai dan kali-kali. Meskipun roh-roh yang dipercayai itu berada di udara, tetapi roh-roh tersebut bisa saja masuk ke dalam tubuh manusia, yang jika dimasuki oleh roh-roh tersebut, seorang itu dapat mengalami sakit. Untuk orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu, mungkin kejadian seperti ini dianggap sebagai nabi di kalangan masyarakat Nur. Tetapi seiring perkembangan zaman menimbulkan persepsi bahwa qud nyal yang ada di langit tidak dapat dimasuki tubuh manusia, dikarenakan sangat jauh jangkauannya. Contoh analisa events, yaitu roh-roh yang berada di atas udara disebut juga dengan Kolwik, merupakan roh-roh yang diciptakan langsung dari jiwa manusia yang tersambar petir. Saat ada petir yang menyambar gubuk di tempat masyarakat Nur tinggal hingga menewaskan penghuninya. Masyarakat Nur beranggapan bahwa itu hal yang luar biasa, sebab perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan langsung untuk mengambil kembali apa-apa yang menjadi kepemilikannya. Oleh karena itu, jasadnya itu tidak dimakamkan, sebab jiwanya langsung berubah menjadi roh atau kolwik. Next. Yang kemudian, roh yang ada di bawah. Tadi sehabis roh yang di atas, sekarang yang di bawah. Roh-roh yang ada di bawah diidentifikasikan bahwa keberadaannya itu berada di bumi. Roh-roh ini tetap terdapat perhatian oleh masyarakat Nur, tetapi tidak seperti roh yang ada di langit, sebab realitanya mereka sukar dikualifikasikan sebagai qud. Ivan Picard membahas semua risetnya berdasarkan fenomena fenotisme yang ada dalam masyarakat Nur. Masyarakat Nur mengakui adanya roh-roh totem yang sering dihubungkan dengan bintang-bintang seperti buaya, singa, kuda, ular, dan lain sebagainya. Juga seperti tumbuhan, seperti labu, dan lain-lainnya, sungai atau kali-kali. Bentuk hormat mereka terhadap totemisme yaitu dengan tidak mengkonsumsi semua yang berkaitan dengan totemisme dan menghormati binatang atau apapun jika berhadapan dengan totemisme. Jika ada binatang yang mati, maka dikuburkan dengan layak. Perlu dipahami bahwasannya binatang totem berada dengan manifestasi qud. Tingkat kedudukan totem binatang berada di bawah titik totem roh. Totem roh juga tingkat kedudukannya berada di bawah totem roh yang ada di udara. Umumnya, masyarakat Nur menyukai hal mistis atau untuk menakut-nakuti.
Meskipun disebut roh, masyarakat Nur tetap menganggap hanya sebatas nama dan sebutan saja. Sekalipun keasliannya, roh yang dipercayainya ada yang meragukan. Sebab semua roh itu adalah hal asing yang mungkin masuk ke dalam masyarakat Nur dan berasal dari suku Dinka. Dilanjutkan sama Zahra. Selanjutnya, terkait agama dan pembiasaan dalam tatanan sosial. Yang pertama, simbolisme. Evans memulai penelitiannya dengan menganalisa bahasa, terutama terkait yang dimaksud masyarakat Nur ketika mengatakan suatu benda adalah benda lain. Maksudnya, seperti ketika mengatakan seekor buaya adalah satu roh, maksud sebenarnya adalah buaya tersebut memiliki roh yang sangat penting bagi kehidupannya. Sehingga menganggap bahwa buaya itu adalah totem, karena buaya itu merujuk pada roh yang menguasainya. Misal mengatakan bahwa sapi adalah mentimun ketika ingin mengorbankan seekor sapi, namun tidak ada sapi. Dalam situasi seperti ini, aturan dalam masyarakat Nur memperbolehkan pergantian sapi dalam mentimun untuk kebutuhan kurban. Terus, ungkapan yang terdengar aneh selanjutnya yaitu seperti aku adalah seekor parkit merah atau saudara kembar adalah burung. Evan Pritchard menjelaskan bahwa yang dimaksud yaitu menganggap burung adalah satu-satunya makhluk yang dapat terbang di udara dan sangat dekat dengan roh. Burung juga diasosiasikan dengan udara dalam kaitannya dengan roh dan Tuhan. Hal serupa memang terdapat perlakuan khusus oleh masyarakat Nur, karena yang serupa itu dianggap sebagai satu pribadi walau jasadnya terpisah, yang jika meninggal maka tidak dimakamkan, tapi dianggap sebagai penduduk langit, bukan penduduk bumi. Serupa dengan burung yang dapat dikatakan juga dengan quote atau anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kembar dan burung menjadi identik dalam pandangan mereka. Selanjutnya, bagi masyarakat Nur, perbuatan salah itu ada dua, yaitu ada take dan respect. Bagi kelompoknya, terdapat larangan untuk berbuat tidak hormat kepada orang lain. Terdapat larangan untuk berbuat tidak hormat kepada orang lain. Misalnya seorang laki-laki dilarang tampil telanjang di hadapan wanita-wanita, anggota keluarga istrinya, dan seorang istri juga dilarang menjauhi mertuanya. Apabila dilanggar, walaupun tidak disengaja, maka kesalahan itu dianggap menjatuhkan martabat keluarganya. Pelanggaran teks yang berat seperti perzinahan atau menikah dengan orang yang sedara. Perbuatan itu dinamakan nuer, dianggap sebagai kematian. Pelanggaran ini biasanya telah direncanakan, dan mereka bukan hanya malu tetapi sangat berdosa. Konsekuensinya adalah sakit yang dapat membawa pada kematian, kecuali dilaksanakannya upacara kurban yang setimpal kepada Tuhan. Jadi ada kaitannya antara perbuatan dosa dengan kurban. Bagi masyarakat Nur itu, mereka jika melakukan dosa, mereka itu berkurban. Nah, kurban bagi masyarakat Nur itu terdiri ada dua, yaitu kurban pribadi dan kolektif. Upacara yang bersifat kolektif bisa dikatakan tidak terlalu agamis, sedangkan upacara kolektif berkaitan dengan ritual atau pintu gerbang kehidupan, seperti perkawinan dan pemakaman. Tujuannya adalah menyakralkan yang selama ini tidak sakral, menyakralkan peristiwa sosial dan hubungan baru seperti hubungan keluarga karena terjadinya pernikahan. Upacara kurban pribadi dianggap lebih agamis. Bila sudah waktunya, maka mereka mengorbankan sapi. Biasanya dilakukan di sembarang tempat dan dipimpin oleh ketua kampung yang berlangsung dengan 4 tahapan. Yang pertama, menyediakan persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, pengusapan debu ke punggung binatang kurban. Ketiga, permohonan, yaitu peserta kurban menyatakan maksud melaksanakan kurban. Yang keempat,
penyembelihan binatang korban biasanya jantung binatang itu dengan tombak. Jadi untuk menebus dosa-dosanya dia yang telah dilanggar, itu biasanya masyarakat Nur merupakan kurban. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Kak Umi. Baik, yang kemudian kritik terhadap teori Evans Picard. Hampir seluruh antropolog mengakui kehebatan Evans Picard adalah bobot studi lapangan dan interpretasi yang dia lakukan terhadap kebudayaan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai satu-satunya ahli etnografi yang paling hebat dan yang paling terlibat langsung di lapangan. Walaupun tetap ada kritikan-kritikan yang ditunjukkan kepadanya, namun yang terpenting adalah kita jangan melihat adanya dimensi-dimensi simpati pribadi agama tertentu dalam karya-karyanya. Kedudukan teori Evans Picard di tengah-tengah teori lain. Evans tidak terlalu peduli dengan teori-teori yang disampaikan oleh teoretikus lainnya dibanding perhatiannya terhadap pemikiran masyarakat Azante dan Nur. Misalnya, ketika dia membahas acara kurban masyarakat Nur, dia mengkritik kecerobohan beberapa pemikir seperti Rudolf Otto yang menganggap bahwa asal-usul agama berada dalam perasaan takut dan takjub. Masyarakat Nur yang melakukan upacara kurban secara kolektif memperlihatkan seluruh bentuk perasaan ini seperti perhatian, sikap acuh tak acuh, keseriusan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sama, Evans juga menyatakan bahwa upacara kurban yang kolektif ini muncul dalam satu kesempatan yang bisa dikatakan tidak bersifat agamis atau tidak lebih dari sekedar peristiwa sosial, yang mana seorang memiliki berbagai perasaan walaupun memang terdapat momen yang serius. Sebaliknya, ketika Evans menjelaskan upacara kurban personal yang menurutnya lebih bersifat religius, perasaan dan emosi para peserta upacara sedikit berbeda dengan upacara kolektif. Mereka dituntut menunjukkan sikap ikhlas dan serius yang sama sekali berbeda dari anggapan Otto tentang perasaan-perasaan religius. Peserta upacara memperlihatkan perasaan serius dan takdim, suatu perasaan yang bisa disebut numinous. Hal ini bukan berarti agama masyarakat Nur bisa dijelaskan dengan teori-teori Otto, tapi tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa kita bersinggungan dengan teori-teori lain. Evans kadang-kadang terlalu terburu-buru untuk memberikan penilaian. Next. Dan kemudian pemikiran primitif. Tujuan utama Evans adalah memberikan para teoretikus agama dan sosial berupa apresiasi yang tinggi terhadap normalitas pemikiran primitif. Berdasarkan karya-karyanya yang dapat diketahui bahwa dunia non-barat atau pemikiran primitif memiliki kesadaran yang tidak absurd dan kekanak-kanakan. Evans menulis bahwa masyarakat Azande telah memiliki sedikit teori tentang mantra-mantra mereka dan tidak membutuhkan doktrin lain atau tempat lain. Kenapa masyarakat Azande keliru dan tidak pernah menguji keyakinan mereka? Evans menjawab, magis adalah bagian yang terlalu penting dalam masyarakat Azande untuk dipertanyakan. Hanya kebudayaan kita yang akan menilai magis dalam masyarakat Azande untuk dipertanyakan. Hanya kebudayaan kita yang akan menilai magis dalam pengertian inkonsisten dan tidak logis. Oleh sebab itu, kebudayaan mereka memang jelas berbeda dengan kita. Evans tidak serius menangani masalah ini walaupun pendapatnya mengatakan bahwa kebudayaan kita dan masyarakat primitif secara intelektual berdiri pada pijakan yang serupa. Yang kemudian kebutuhan terhadap teori.
Evans sebenarnya tidak memiliki agama yang utuh tentang agama masyarakat primitif, kecuali satu teori tentang satu agama, yaitu agama Nur. Sampai pada titik ini tidak ada orang yang menyangkal bahwa Evans, tetapi Evans pun telah menyadari bahwa apa yang diyakini ini juga bukan jalan keluar yang memuaskan dan seluruh persoalan dianggap selesai. Baik, yang kemudian kesimpulan bahkan dilanjut sama Zahra. Ini saya persilahkan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi Edward Evans Pritchard adalah seorang antropolog Inggris yang lahir pada 21 September 1902 di Crowell, Britania Raya. Generasi kedua antropologi Inggris ini mengikuti jejak Radcliffe, Brown, dan Malinowski dalam memperluas jalur antropologinya. Penelitiannya di Sudan menggunakan pendekatan antropologi lapangan. Fokus penelitiannya mengenai agama primitif, yang kemudian hasil dari pengamatannya itu dimuat ke dalam buku-buku, juga artikel-artikel untuk dinikmati dan dibaca oleh masyarakat umum. Pada salah satu bukunya menjelaskan juga tentang konsep kepercayaan masyarakat Nur yang dikenal dengan quote, bukti bahwa masyarakat Nur adalah masyarakat yang beragama dapat terlihat dari adanya roh-roh yang diyakini, baik itu roh-roh yang ada di atas maupun yang di bawah. Kedudukan roh-roh yang ada di atas tentunya lebih tinggi dibanding roh-roh yang ada di bawah. Sekalipun masyarakat Nur menyembah Tuhan, namun Tuhan itu dianggap sebagai figur atau simbol yang berkaitan dengan pertalian darah atau dengan salah satu kelompok sosial. Tujuan utama penelitian Evans Pritchard yakni memberikan para teoretikus agama dan sosial berupa apresiasi tinggi terhadap normalitas pemikiran primitif. Hasil dari analisa Evans menyatakan bahwa setiap teori pasti memiliki kelemahan. Yang lebih penting dari mencari asal-usul agama adalah tentang bagaimana memahami kedalaman hakikat dari agama-agama yang dianggap primitif oleh para ahli. Setelah perjalanan misinya telah selesai, Evans kemudian menghembuskan nafas terakhir pada 11 September 1973. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemakalah yang telah memaparkan materi tentang materi kami. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada teman-teman barangkali ada yang menanyakan tentang materi kami. Kami buka untuk termin pertama terlebih dahulu. Baik, saya Rini Ranjani izin bertanya, apakah ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat Nur dan masyarakat Azande dalam memaknai konsep keyakinan yang dianutnya? Terima kasih. Saya Ukti Lutfia izin bertanya, bagaimana caranya supaya implementasi dalam teori konstruksi sosial ini dalam penelitian public relations? Dan boleh tolong dijelaskan pendapat Anda dalam menanggapi hal seperti ini. Terima kasih.
Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Kak Arindy Rangga ini. Terkait perbedaan antara masyarakat Azande dengan masyarakat Nur dalam berkeyakinan agama gitu kan. Jadi pada dasarnya mereka itu sama-sama meyakini adanya roh-roh atau dewa-dewa. Tapi kalau misalnya masyarakat Azande dia itu percaya akan adanya dewa, tetapi dia itu tidak percaya terhadap sihir yang menimpa hal-hal buruk kepada mereka gitu. Terus kalau misalnya masyarakat Nur, dia itu percaya kepada roh-roh dalam konsep quote itu. Kan ada roh yang ada di atas sama yang di bawah. Terus masyarakat Nur itu juga biasanya dia itu menghormati totemisme. Totemisme itu juga maksudnya adalah kepercayaan yang ditujukan kepada objek-objek tertentu seperti binatang-binatang, tumbuhan, sungai ataupun yang lainnya gitu. Terus apa ya? Karakternya juga berbeda. Kalau misalnya masyarakat Nur itu kalau misalnya di apa sih ada sesuatu yang menimpa dia gitu. Dan sesuatu itu apa namanya di luar kebiasaan mereka, di luar kemampuan manusia, mereka tuh pasti nerima dengan lapang dada. Tapi kalau misalkan masyarakat Azanda itu enggak kayak gitu. Karena kalau masyarakat Nur itu menerima dengan lapang dada karena mereka meyakini itu bahwa semua segala sesuatu berasal dari Tuhan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Selanjutnya Kak Unia silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mufti Lutfia tentang implementasi teori konstruksi sosial dalam penelitian public relations. Jadi itu seperti apa lembaga asosiasi public relations di Australia ya, yang mana itu tuh tentang persepsi yang keliru terhadap menjadi penyebab kedatangnya kemandekan dari profesi tersebut gitu kan. Karena menjadi tugas para profesional untuk bangkit dan sebagai membenahinya gitu. Kemudian bagi seorang peneliti atau ilmuwan itu tentunya sangat relevan. Kemudian untuk memulai aktivitas pembenahan itu dengan relations, kemudian menyosialisasikan kepada masyarakat terhadap perspektif aktual dalam riset di bidang public relations tersebut, yang mana ini tuh bakalan mengacu pada permasalahan termasuk pengembangan masyarakat yang mana bisa diimplementasikan tentang teori konstruksi sosial dalam dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan lain gitu kan, yang mana itu bakalan dimasukkan dalam terstruktur dan diimplementasikan dalam teori-teori yang satu. Saya kira gitu, Ron. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, agama Nur ini kan termasuk dalam agama yang tradisional atau primitif.
Nah, jadi apakah agama-agama yang tradisional itu untuk saat ini masih ada atau sudah punah? Seperti itu. Terima kasih. Eh, Selanjutnya mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya juga nggak apa-apa. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya coba mau menjawab pertanyaan dari Kak Siti Nur Alfia yang bertanya tentang agama Nur kan mungkin termasuk agama yang primitif atau tradisional. Apakah agama yang tradisional itu masih tetap ada gitu atau sudah punah? Jadi walaupun itu agamanya agama primitif atau tradisional gitu, belum tentu agama itu punah gitu. Nah, mungkin saja itu masih akan terus tetap ada dan berkembang dengan catatan agama yang primitif itu mungkin ada perubahan-perubahan gitu yang dulunya mungkin kaku gitu. Sekarang pasti harus ada beberapa yang mungkin hal yang harus ditinggalkan gitu. Dan eh, apa ya cara menarik minat bagi para penganutnya itu juga mungkin harus dirubah. Mungkin yang dulunya sulit, sekarang mungkin agak mudah gitu. Baik, terima kasih kepada Zahra. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Serlis Susti yang mana dia ada di room kolom chat tentang proses dialektika sosial. Uh, hmm, hmm, tentang dialektika konstruksi kenyataan sosial. Jadi ini tuh konsep untuk menghubungkan antara subjektif dan objektif yang melalui konsep dialektika yang dikenal sebagai eksternasi, objektif, dan internalisasi. Penyusuan diri terhadap dunia sosiokultural sebagai produk manusia, interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan untuk mengalami proses institusionalisme dan internalisasi, mengidentifikasi diri di tengah lembaga sosial yang organisasinya yang mana individu tersebut itu menjadi keanggotaannya gitu. Jadi dialektika tiga hal ini berjalan secara simultan gitu. Itu apa maksudnya? Kayak proses menarik keluar dari eksternalisasi sehingga seakan-akan hal itu tuh berada dalam objektif yang mana muncul proses penarikan kembali dalam suatu yang berada dalam luar tersebut seakan-akan suatu yang berada dalam diri sendiri gitu kan. Kemudian masyarakat itu seperti produk individu sehingga menjadi kenyataan objektif melalui proses eksternalisasi dan individu juga produk masyarakat melalui proses internalisasi tersebut. Yang mana dengan demikian ini tuh seperti memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis yang simultan, eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi. Kemudian masalah berdimensi seperti kognitif dan normatif, maka dinamakan kenyataan sosial itu adalah sebagai konstruksi sosial produk masyarakat sendiri. Saya kira gitu. Baik teman-teman, apakah ada yang tanyakan lagi?
Baik, kalaupun saya kira nggak ada pertanyaan atau apa, untuk selanjutnya yaitu penambahan materi atau masukan dari dosen pengampu yaitu Bapak Isman Iskandar, kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Ya, terkait dengan presentasi kita pada kesempatan ini, ada beberapa catatan terkait dengan pemakalah maupun tadi poin-poin yang kita diskusikan. Ya, baik, yang pertama terkait dengan judul. Ya, ini bacanya apa? Ya, Pak, itu tipe, Pak. Iya. Kurang kali. Tipenya di mana? Huruf T-nya kelebihan. Iya. Jadi yang pertama terkait dengan, apalagi terkait dengan judul ya. Ya, tolong dibaca. Kemudian terkait dengan logo ya. Ini Anda ambil logonya dari mana? Dari yang dulu, Pak, yang pernah dikirim sama dosen PKN. Dosen? Ya. Ya, jadi nanti download logo yang benar ya. Download logo yang benar di website ik.ac.id ya. Ini memang pernah kita gunakan, tapi ini sudah direvisi ya. Revisi utamanya di mana? Nanti teman-teman sekalian bisa lihat di ini ya, di rosemnya ya. Coba lihat di kata Al-Quran ya, Jami'ah Ulumul Quran ya. Yang terakhir kita sahkan itu adalah yang ada alif di bagian atas begini ya. Iya, itu ya. Makanya coba lihat ya di buku pedoman, di ini di website ya. Coba. Website itu yang terakhir kita sahkan ya, yang ada alif di bagian atas ya. Coba teman-teman sekalian lihat di website Institut Ilmu Al-Quran ya. Nah, ini logo terakhir yang kita gunakan ya. Ini kan logo ya. Sama atau beda? Beda ya. Iya, jadi ini yang nanti teman-teman sekalian gunakan ya. Ini ada dalam statuta Institut Ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena kalau teman-teman sekalian salah, ya maka ini sebenarnya tidak mencerminkan ini ya institusi kita. Karena logo itu nanti akan disahkan ya, dihakikan, sehingga gunakanlah logo yang benar ya. Logo yang benar itu bisa di-download di website ik.ac.id ya, nanti ditentang, teman-teman sekalian pilih logo ya. Nah, nanti logo di situ ada pilihan di bagian bawah download ya. Nah, nanti kalau sudah di-download otomatis akan terdownload
Ya, jadi tolong nanti gunakan logo yang benar ya. Kemudian untuk ini ya, untuk apa istilahnya ya, perbandingan sepertinya logonya terlalu besar ya. Ya, Pak. seandainya tadi mungkin tidak ini ya, maka yang begini berpengaruh ya. Seandainya mungkin Anda menggunakan logo yang benar, mungkin kita tidak koneksi ukurannya ya, tapi karena sudah terlanjur dikoneksi juga isinya ya, maka ukurannya juga menjadi dikoneksi ya. Iya, Bapak. Iya. Kemudian ya, kita ke belakang dulu ya. Ya, di sini Anda merujuk kemana pada saat menulis daftar pustaka? Pakai otomatis gitu, Pak, dari Zotero. Zotero ya. Anda menggunakan apa? Style apa? Style yang di mana tuh, Pak? Maksudnya Kenapa? style yang Ya, jadi di sini ya, teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian yang menggunakan reference, manager reference, ya, manajemen reference itu adalah alat tools ya yang digunakan untuk membuat kutipan ya, kutipan secara otomatis, baik itu kutipan in-note, footnote, transaction note maupun note-note yang lain, dan juga plus membuat daftar pustaka. Itu ada beberapa tools ya yang digunakan. Yang paling umum ada Zotero dan Mendeley. Kemudian yang berbayar ada juga EndNote ya. Ada juga yang online. Nah, di dalam itu kan hanya alat ya. Nah, di situ tersedia yang disebut sebagai style. Sehingga saya untuk Zotero dan Mendeley sendiri tersedia 9.000 lebih jenis style ya. Nah, style di kita itu lebih banyak mengacu ke Turabian style maupun ke Chicago ya, sebagai Islamic Studies. Itu pun kalau nggak salah Chicago yang versi full ya, versi full. Maksudnya apa? Ya, ini memang di sisi yang lain rapi, tapi ada aspek-aspek yang belum muncul ya. Style itu seperti ini ya, kalau misalnya Anda menggunakan nah, ya biasanya saya menggunakan ini ya, menggunakan Mendeley ya. Jadi kalau Anda menggunakan otomatis, jangan lupa pastikan style yang Anda gunakan itu di sini kan ada 9.000 jenis style ya. Ada yang paling umum itu APA ya, ini yang disebut sebagai style. Ada American Psychology Association edisi ke-7, ada Chicago Manual, ada yang Vancouver, ada yang Harvard, ada Ilahiyat Studies, ada nah yang umum kita gunakan biasanya Modern Language atau Chicago ya. Bedanya apa? Itu beda di sedikit penulisan ya. Sehingga nanti teman-teman sekalian kalau untuk jurnal, teman-teman sekalian bisa melengkapi seluruh data metadata yang diminta ya. Metadata yang diminta kalau misalnya jurnal ya. Contoh saya contohkan ke jurnal. Misalnya saya punya jurnal ya. Ya misalnya saya tulis jurnal ya. Misalnya saya punya jurnal ya.
Ya, jadi yang disebut sebagai metadata di sini ya. Jadi nanti Anda tulis ini judul, kemudian autornya, penulisnya siapa, kemudian judul jurnal, tahun, volume, isu, page, kemudian itulah nanti yang akan dirubah dalam bentuk metadata ya. Ya, kalau dalam bentuk aplikasinya biasanya ini masih ada yang belum itu ya, belum tercover. Ya, karena kalau di kita untuk pengutipan jurnal di sini itu agak detail ya. Jadi yang pertama Anda tulis contoh misalnya ya. Ini kita sampai 12.40 ya atau 50. Saya kok lupa ya. 12.40 atau 12.50? Di jadwal perkuliahan sampai 50 apa? 50 ya. Ya masih ada 10 menit. Takut 50 ya, bukan 40. Baik. Nah, di sini ya sebenarnya secara umum sudah hampir ya, sudah hampir sempurna. Cuma di beberapa poin ada yang belum ini ya. Nah, yang kita masukkan style itu di sini ya. Coba Anda lihat di jenis style itu ada sampai 40 ya. 40 jenis style yang kita masukkan. Lihat kalau untuk jurnal ini ya. Tulis tunggal, tulisan. Ini ya. Jadi yang pertama nama ya, nanti setelah itu judul jurnal ya, nanti setelah itu jurnal itu diterbitkan di mana ya. Jadi ini judul artikel, ini judul jurnal. Baru setelah itu nomor, tahun, baru setelah itu page ya, halaman. Ya, yang Anda tulis sebenarnya sudah hampir ya, cuma sebagian masih oke lah ya. Kita tidak terlalu memasalahkan, sudah agak rapi, cuma di bagian kutipan juga sudah baik ya. Kemudian ini memang di sininya ini ya, kotak-kotak daftar isi. Kemudian yang pertama terkait dengan kesimpulan sepertinya masih ini ya. Anda tidak fokus ya, materinya terlalu banyak tapi tidak fokus menjelaskan poin-poin yang diminta ya. Nanti dipresentasikan ulang terkait dengan poin kesimpulan. Kalau bisa dikasih pointer saja ya. A1, 2, 3 sesuai dengan sub ini. Ini sebenarnya materi Anda terlalu banyak ya. Tapi masih sangat ini ya, masih sangat luas. Kemudian nanti subbabnya kalau bisa disesuaikan saja dengan subbab yang dalam pedoman ya. Ke belakang. Sorry. Ya, jadi nanti kalau Anda menulis, apalagi nanti menulis skripsi, ini kan ya, jadi sepertinya ini gabungan dari beberapa kutipan ya yang Anda gunakan. Maksudnya seperti ini. Dalam kutipan itu kan memiliki style tersendiri ya. Sehingga kalau kita footnote tidak biasanya ini menjadi alternatif ya. Anda misalnya menyebut seperti ini ya. Kalau nanti Anda skripsi ini menjadi perhatian ya. Jadi misalnya Anda menyebut, Anda mengutip the process ya. Anda mengutip atau mengutip Max Muller ya. Nah, ini karena dari segi tulisan ini namanya kutipan tidak langsung ya. Anda mengungkapkan The Bonus menyebut ini. Tapi lihat di footnote 13. Footnote 13 malah justru Anda mengutip orang lain ya. Itu tidak sinkron namanya ya. Kutipannya siapa, Anda menyebutkannya orang lain. Iya sama ya. Makanya itu menjadi penting juga Anda
Apalagi kita kutipan ya, kutipan langsung, sama ya dengan yang seperti ini. Ya, sebenarnya tulisan Anda rapi ya, rapi, tapi ini terlalu panjang ya, sehingga materinya menjadi ya seharusnya yang di atas dan yang di bawah itu bisa digabung jadi satu saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya, yang begini-begini sebenarnya tidak perlu Anda membahas terlalu banyak ya, karena yang kita butuhkan sebenarnya dari aspek metodologinya ya. Apa sih yang menjadi perdebatan ya di sini? Apa sih yang disebutkan? Agama, pembiasaan, ya simbionisme, dosa. Ini terlalu banyak ya. Nah, yang paling penting itu justru di bagian ini ya, kritik, Evan Pritchard ya, di bagian kritikan, pemikiran primitif ya, kemudian kebutuhan terhadap teori. Nah, sebenarnya pembahasannya bagus ya, cuma Anda menyimpulkan di sini agak kurang kelihatan ya. Jadi kalau Anda menyimpulkan di sini, untuk nomor 1 cukup Anda sebenarnya menjelaskan siapa sih Edward Evan Pritchard, agamanya apa, kelahiran apa, udah selesai. Yang begini-begini tidak perlu disebutkan ya, karena itu sudah Anda sebutkan di pembahasan. Kalau Anda menyebutkan lagi, ini namanya repetisi pengulangan. Kemudian yang kedua, Anda cukup menjelaskan inti-intinya saja ya, tidak perlu dijelaskan lagi tujuan penelitian utama memberikan ya. Di pembahasan sebenarnya Anda sudah bagus menyebutkan ya di sini secara sistematis bahwasanya positioning teori ini ya pemikiran primitif, tapi di kesimpulan Anda kurang maksimal melakukan eksekusi ya, melakukan eksekusi di bagian kesimpulan sehingga kita membacanya kok mutar-mutar ya. Padahal sebenarnya dengan kita membaca di poin ini kita akan mendapatkan informasi ya. Ya, maksudnya seperti ini. Apakah yang melatar belakangi Edward Evan Pritchard melakukan penelitian hingga menghasilkan teori konstruksi yang begitu fenomenal? Ya, melatar belakanginya 1, 2, 3, udah begitu aja ya. Kalau sudah Anda jawab di poin kesimpulan. Tapi kalau Anda jawab di pembahasan, maka Anda uraikan. Yang 1 itu kenapa, yang 2 itu kenapa, bahkan Anda berdiskusi ya. Berdiskusi dengan apa? Berdiskusi dengan hasil bacaan kita. Jadi sebenarnya kita menuliskan, mendiskusikan ya. Hasil bacaan kita, mendiskusikan secara akademik, apa yang kita baca, apa yang kita temukan dengan hasil pemikiran kita ya. Jadi seolah-olah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Menurut si ini begini, menurut si ini begini, nanti Anda simpulkan Anda mau mengarahkan kemana. Ya, di situ kan banyak kemungkinan ya, Anda akan membawa ke A, B, C. Nah, itulah nanti dari hasil abstraksi itu Anda menyimpulkan, oh ternyata pembahasan nomor 1 Anda bahas, ternyata kesimpulannya ini. Ya, jadi kalau ditanya lagi, kenapa Anda menyimpulkan seperti ini? Maka kita akan lihat di pembahasan. Oh, ternyata di pembahasan dia menyimpulkan seperti ini, alurnya seperti ini. Pertama dia menjelaskan ini, menjelaskan ini, sehingga lahirlah kesimpulan seperti ini ya. Nah, begitupun kedua, ada hubungan antara teori agama kuno dengan teori yang dihasilkan. Jadi sebenarnya cukup menjelaskan ada atau tidak ya sesuai dengan konteks pertanyaannya. Ya paling bisa Anda sebutkan ada hubungan teori-teori agama kuno dengan apa yang dihasilkan Edward Pritchard. Yang pertama 1, 2, 3 ya Anda sebutkan yang apa yang menjadi dasar hubungan itu aja sebenarnya dibutuhkan dalam kesimpulan. Sedangkan di pembahasan Anda memang harus mengungkapkan dari mana hubungan tersebut diperoleh ya. Kemudian ini juga sebenarnya apa saja perbedaan karakter ini sebenarnya tidak diminta ya. Tapi nggak apa-apa kalau Anda menambahkan bagaimana bentuk agama dan transaksional dan apa saja yang kritikan ya. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya sudah dibahas ya, sisa Anda simpulkan saja supaya lebih mudah dibaca ya dan juga lebih mudah untuk dipelajari. Kan yang diminta cuma ini ya. Oh, yang di atas dan di bawah pun sebenarnya dapat digabung menjadi satu. Dari segi penulisan ini rapi ya, karena memang juga Anda menggunakan aplikasi ya. Aplikasi memang rapi, tapi nanti disesuaikan dengan stylenya ya, karena style itu ada sampai ribuan ya. Ada APA, ada
modern language, ada Chicago, ada ini ya. Tapi lagi-lagi kita akan kembali menuju ke di pedoman ya. Di pedoman ini stylenya sudah disebutkan ya. Seperti ini ya. Kalau artikel ensiklopedi untuk jurnal ya. Saya kira nanti diringkas lagi ya. Nanti minggu depan bisa minggu depan kita UTS ya sesuai dengan jadwal. Jadi silahkan dipelajari materi yang telah disampaikan. Adapun bentuk UTS-nya nanti disampaikan ya. Apakah dalam bentuk tertulis, apakah dalam bentuk penugasan, atau dalam bentuk lisan, atau dalam bentuk yang lain. Nanti kita sampaikan ya. Tapi pada prinsipnya teman-teman sekalian silahkan belajar. Nanti untuk pertemuan setelah UTS, kalau teman-teman sekalian ingin mempercepat atau ingin mengganti ya beberapa perkuliahan, nanti kita agendakan, tapi dengan syarat makalahnya sudah selesai, dan juga nanti kita harus menambah waktu ya, paling minimal 80% ya, atau 70% dari total waktu yang seharusnya. Baik, saya kira cukup ya, atau ada pertanyaan? Bapak, saya mau tanya, untuk style tadi saya cek itu pakainya yang Chicago manual, yang edisi full note. Itu kalau misalnya Edisi pakai keberapa? yang 17. 17 full note ya? Ya. Ya. Itu berarti kalau misalkan pakai Zotero lagi gitu, pakainya yang mana ya Pak style-nya? Anda bisa menggunakan yang ini ya, Tunabian ya. Tunabian style full note, atau misalnya tapi sebenarnya kalau sudah itu kan sebenarnya hampir sama ya, cuma beda dikit. Kalau dia Chicago, Tunabian itu sebenarnya 11-12 ya, cuma sedikit saja. Boleh juga ilahiyat, atau misalnya modern language ya. Iya, baik Bapak. Iya, kalau saya tambahkan sedikit ya, sebentar. Kalau saya lebih prefer teman-teman sekalian menggunakan Mendeley ya. Kalau Mendeley itu filenya bisa di-save. Kalau Zotero sepertinya kurang ini ya, itu yang membedakan. Dan juga kalau mau lebih advance, teman-teman sekalian bisa ini ya, bisa menggunakan yang berbayar ya, aplikasi yang berbayar. Ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman sekalian ya. Apalagi nanti kalau kitab-kitab yang butuh transliterasi, teman-teman sekalian bisa menggunakan itu ya, menggunakan untuk pengutipan ya. Contoh misalnya, iya, kalau saya biasanya lebih prefer teman-teman sekalian menggunakan yang ini ya, menggunakan Mendeley ya. Kalau saya lebih menggunakan Mendeley karena ya ini kan stylenya ya. Jadi stylenya ini bisa di-upgrade ya teman-teman sekalian. Ini bisa, kalau saya biasa menggunakan yang ilahiyat full note ya, agak dekat dengan kita. Menggunakan yang ilahiyat ya, tapi boleh juga yang menggunakan yang lain. Intinya di aplikasi itu kurang lebih 9.000 ya. 9.000 lebih jenis style yang bisa Anda gunakan. Nah, kalau untuk di sini kan ada dua ya, ada insert bibliografi, kemudian ada yang insert citasi ya. Bedanya apa? Nanti teman-teman sekalian bisa melihat ya di beberapa ini. Kalau untuk yang bentar ya. Resipien ya, dia mengatakan belum. Ya memang kalau untuk Mendeley harus check in dulu ya. Sebentar saya buka. Tapi nanti hasilnya lebih ini ya, lebih, kalau saya sih lebih prefer yang ini ya, lebih saya bukakan lebih bagus ya, karena di beberapa aspek itu memang lebih
sebentar. Masih terlalu banyak kebuka ya. Saya ulangkan dulu. Ya, jadi seperti ini ya. Saya minta waktunya sebentar ya. Saya perlihatkan supaya ini bisa Anda gunakan ya dalam penulisan. Contoh misalnya ya. Ini. Ini masih proses loading ya. Kalau saya lebih prefer menggunakan yang ini ya, yang Mendeley karena dia lebih database-nya itu bisa disimpan ya, bisa disimpan. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa langsung mempermudah dan bisa disimpan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa istilahnya, dalam bentuk perpustakaan pribadi ya. Nih, dalam bentuk perpustakaan pribadi ya. Jadi misalnya kita ya ada berapa ya, termasuk kitab kuning saya masukkan ya, misalnya dakwah ya, karena saya dakwah. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa bahkan buku-buku yang berbahasa Arab sekalian bisa nanti Anda ini ya, Anda kutip ya. Jadi data-datanya bisa kita masukkan ya. Nanti setelah itu kita bisa rujuk kembali ya, bisa panggil ya. Misalnya Muslim ya, Sahih Muslim ya, Sahih Muslim ya, karena sudah saya buka. Ya, Sahih Muslim, ensiklopedia. Ya, ya, jadi misalnya Anda bisa buka langsung detailnya ya, detailnya seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa ini kan ya, yang sulit itu kan menulis ini ya, menulis transliterasi ya. Ya, kalau ini menggunakan transliterasi internasional ya, menggunakan sahih ya, short dengan s titik di bawah ya, a kemudian h titik di bawah, di pedoman bunyinya begitu ya. Kalau H itu H titik di bawah. Nah, kemudian nama juga agak berat ya, apalagi kalau nulisnya panjang ya, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi ya. Tapi tulisan ini kan begini ya, tulisan transliterasinya begini ya. Ini yang disebut sebagai tulisan ilmiah menggunakan pola transliterasi ya. Sehingga kalau kita mengutip itu lebih mudah menggunakan format itu ya, sehingga tidak terlalu ribet ya, karena sudah ditulis di aplikasi. Jadi sebenarnya banyak pilihan ya untuk memudahkan teman-teman sekalian. Ya, kalau saya biasanya menggunakan yang ini ya. Jadi buku-buku yang ini biasanya kita simpan di sini ya, jurnal ya, kurikulum atau biasanya saya simpan ya, misalnya jurnal ya, atau misalnya tulisan saya ya, Usman Iskandar, berapa tulisan saya yang di jurnal ya. Bisa kita lihat di itu ya, ya misalnya ini ya, kalau ada PDF-nya bisa kita langsung buka ya, ini jurnal saya ya. Jadi dari jurnal sini dimasukkanlah metadata ya, ini yang disebut sebagai metadata. Kalau di Mendeley itu lebih banyak pilihan ya, ada bibliografi, book section, case, komputer program, conference, ensiklopedia, film, generik, hearing, sampai jurnal ya. Nah, karena kebetulan ini jenis adalah jurnal, maka saya menulis jurnal ya, kemudian menuliskan judul, nulis penulis ada 2 ya, nanti akan otomatis disesuaikan ya. Kemudian nama jurnalnya, tahun, volume, isu, kemudian page ya. Kemudian kalau ada URL atau ada doi, ada ISN dimasukkan di sini ya. Sehingga inilah yang jadi untuk mengutip kita tinggal baca ini kemudian memindahkan dalam bentuk Word ya. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Sah-sah saja ya mau menggunakan apa saja. Banyak pilihan ya, ada yang online malah. Karena kan nanti footnote sama daftar pustaka beda ya. Tapi di sisi yang lain, tulisan Anda sudah rapi ya, sudah bagus, cuma di beberapa substansi isinya memang perlu Anda sesuaikan lagi ya. Tidak usah terlalu panjang, sedikit saja tapi fokus ya.
fokus, ya makanya kita minta minimal 8 halaman ya. Kalau Anda 10 halaman juga nggak jadi masalah, karena ini kan latihan ya. Latihan minimal Anda paham apa yang Anda simpulkan. Di internet banyak ya, cuma terkait dengan pemahaman ini yang menjadi penting. Saya kira seperti itu ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Mohon maaf ya, karena mengambil waktunya sekitar 10 menit. Ya, kita bisa diskusi ya, karena juga di beberapa ini ya, di beberapa saya juga mengajar terkait dengan ya kalau ini kita bisa diskusi lebih jauh, karena di beberapa tempat juga saya memang mengajar ya terkait dengan manual itu ya, manual reference terkait dengan, bentar saya perlihatkan. Jadi sebenarnya untuk utuh itu memang ini ya, untuk utuh itu memang ya, ini saya ajarkan di metodologi ya. Untuk utuh itu memang teman-teman sekalian harus ini ya, termasuk pengutipan ya. Ini pengutipan sitasi, karena itulah nanti yang akan menjadi tren ya, karena teman-teman sekalian harus menguasai yang disebut sebagai sitasi ya. Apa yang disebut sebagai sitasi, mana yang disebut sebagai sumber otoritatif, mana yang disebut sebagai kamus, mana yang disebut sebagai ensiklopedi, mana yang disebut literatur tidak berkualitas, kemudian ini ya, yang disebut sitasi. Cari, ambil sitasi, susun, kemudian ini ya, yang tadi kutipan langsung, tidak langsung, ada dalam bentuk parafrase, ada dalam bentuk ringkasan. Nah, ini aturan sitasi ya, tidak boleh sekian persen, tidak boleh menyalin, ya, kemudian konsep dasar. Nah, ini ya perbedaan. Jadi kalau teman-teman sekalian menggunakan Mendeley, ini ya Mendeley, kemudian yang tadi disebutkan itu adalah Zotero ya. Di sini Zotero itu di nomor berapa ini? Yang umum kita gunakan itu bibliografi, ini saya pulkan dulu ya supaya kelihatan, kayaknya di bagian atas. Bibliografi ini Zotero di bagian paling bawah ya. Ya, jadi ini perbedaan mendasar ya kalau teman-teman sekalian. Jadi untuk yang tadi saya gunakan Mendeley, dia ada 9.000 lebih jenis style ya. Kemudian untuk Zotero juga sebenarnya sama, cuma bedanya dia lebih kalau nggak salah nggak bisa online ya. Nah, ada yang EndNote, ini memang berbayar ya. Berbayar, tapi teman-teman sekalian itu bisa kayak cloud ya. Jadi buku-buku dalam bentuk PDF teman-teman sekalian download, kemudian registrasi melalui akun, semuanya tersimpan di situ. Jadi seumur hidup ya, perpustakaan seumur hidup, sekali Anda masukkan, maka semua data itu akan tersave di situ ya. Jadi bisa teman-teman sekalian bisa menggunakan kutipan itu di mana saja. Yang penting bisa terkoneksi dengan Word ya. Nah, ini jenis eksistensinya ya. Nanti kita maksudnya jenis file yang bisa diubah ya dalam bentuk seperti itu. Ya, kalau saya memang lebih prefer menggunakan ini ya, Mendeley, tapi terserah saja, itu hanya alternatif pilihan ya. Kalau saya menggunakan lebih prefernya lebih banyak menggunakan Mendeley ya. Saya kira seperti itu ya terkait dengan sitasi, dan itu teman-teman sekalian bisa nanti gunakan dalam bentuk skripsi ya. Jadi data-data yang teman-teman sekalian kumpulkan atau jurnal yang terkait dengan itu, teman-teman sekalian reviewnya di situ. Reviewnya di situ, kemudian memberi catatan ya, memberi note, memberi di situ, nanti setelah itu tinggal teman-teman sekalian ini ya, buatkan daftar pustaka dan daftar secara otomatis. Saya kira sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.